Hai, selamat datang di podcast Hafanza Misni dari SMA Unggulan Cetarsa Foundation Sukarjo. Selamat mendengarkan. Menjamurnya berita palsu atau hoax yang beredar pada media sosial di Indonesia seakan menjadi mata rantai yang tak ada ujungnya. Berita tersebut senantiasa diproduksi, direproduksi, kemudian disebarkan secara terus-menerus hingga menjadi sebuah fenomena dan kultur yang sudah biasa melekat di masyarakat. Permasalahan ini sejatinya adalah buah dari euforia media berekspresi yang baru, yang memungkinkan kita untuk berujar dan membuat konten apapun tanpa terikat tatanan dan etika kehidupan yang berlaku. Seakan kehidupan kita di media sosial berjalan secara terpisah dengan apa yang kita jalani di dunia nyata. So guys, ada sebuah pertanyaan besar yang muncul di kepala saya. Mengapa hoax di Indonesia mudah muncul dan tersebar di masyarakat, termasuk dalam konteks ini hoax yang berkaitan dengan COVID-19? Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita kenalan dulu dengan hoax. Hoax adalah suatu informasi yang ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi isi dari berita yang sebenarnya terjadi. Terdapat unsur manipulasi atau modifikasi guna mendapatkan respon yang cukup banyak dan menjadi viral. Seperti halnya berita penyebaran COVID-19 di daerah yang belum pasti kebenarannya, menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar. Kemudian pemicu informasi hoax ini memiliki dua motif, yaitu ekonomi dan politik. Ada situs-situs yang memang sengaja dibuat dengan tujuan mendapatkan kunjungan sebanyak mungkin, dengan membuat berita penuh sensasi pastinya. Selain itu ada juga yang motifnya untuk menyalurkan aspirasi politik melalui media sosial dengan membuat kabar palsu, sehingga muncul degradasi moral yakni suatu kemerosotan dan lunturnya sikap, budi pekerti, perilaku seseorang ataupun kelompok. Salah satu hal yang menarik untuk didiskusikan adalah banyaknya warganet yang merasa berhak untuk berujar apapun di media sosial dengan menggunakan payung pembenaran kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat sejatinya merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 28 UUD 1945 yang mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi dan untuk menerima, mencari, berbagi informasi ataupun ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara. Sayangnya tidak semua orang menyadari bahwa hak kebebasan tersebut tidak absolut karena diiringi oleh tanggung jawab yang khusus. Berikut beberapa alasan hoax tetap ada di masyarakat. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang lemah membuat peredaran hoax tetap ada. Bagaimana tidak? Dengan memproduksi berita palsu saja, seseorang bisa mendapatkan penghasilan yang dapat mendongkrak ekonominya. Yang kedua, pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan membuat seseorang tidak bisa menyaring informasi yang diterimanya. Yang ketiga, munculnya media abal-abal. Kemunculan media abal-abal sama sekali tak menerapkan standar jurnalisme. Keadaan ini tentunya semakin memperburuk kualitas informasi yang tersebar di masyarakat. Kemudian literasi media yang rendah. Rendahnya literasi media membuat seseorang cenderung mempercayai sebuah informasi yang diterima tanpa melakukan verifikasi. Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi hoax di masyarakat? Yang pertama, rutinlah membaca berita dari media yang resmi dan dihormati. Perlu diketahui juga bahwa orang yang paling rentan hoax adalah orang yang jarang mengonsumsi berita. Kemudian yang kedua, kalau suatu berita kedengarannya tidak mungkin, bacalah dengan lebih teliti. Karena seringkali berita tersebut memang tidak mungkin. Kemudian yang ketiga adalah jangan share artikel atau foto pesan berantai tanpa membaca sepenuhnya dan yakin akan kebenarannya.
Oke guys, balik lagi ke topik kebebasan berpendapat. Payung pembenaran ini tak hanya dipakai oleh para pelaku hoax saja, tetapi juga oleh para pelaku hate speech atau pelaku ujaran kebencian. Kebebasan berpendapat memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan mereka melalui bahasa. Akhirnya tampak suatu fakta bahwa pengaruh yang dibawa oleh seseorang melalui bahasa sangatlah kuat. Betapa bahasa bisa menjadi medium yang mempunyai kekuatan untuk membuat orang emosional, kemudian sakit hati, ketakutan, depresi, stres, terancam, dibenci, dikucilkan bahkan hingga terbunuh ataupun dibunuh. Sebuah ekspresi ujaran kebencian yang membuat target merasa tersinggung dan tersakiti dianggap sebagai suatu hal yang tidak baik dan tidak sopan. Dan tahu gak sih bahwa ujaran kebencian ini mempunyai efek yang sangat luar biasa bagi target pendengar dan bahkan bagi pendengar yang bukan target sekalipun. Pelaku mempunyai sebuah motivasi dan unsur kesengajaan dalam berkata-kata demi sebuah tujuan dalam berkomunikasi, yaitu ingin menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan mereka. Ujaran kebencian ini tengah banyak dibahas oleh pakar-pakar hukum di negara barat. Kebebasan berbicara dan berekspresi sebagai salah satu ciri demokrasi seolah menjadi bumerang di era digital ini, karena pada praktiknya adanya kebebasan berbicara dan berekspresi menimbulkan ketidaknyamanan bahkan konflik sosial di masyarakat dengan adanya ujaran yang mengandung emosi negatif seperti kebencian ataupun hinaan. Lalu bagaimana cara kita para generasi muda di Indonesia dalam mencegah ujaran kebencian terjadi, terutama di tengah wabah COVID-19? Yang pertama, berpikir cerdas dan rasional dalam menghadapi suatu permasalahan. Yang kedua, jangan memberikan komentar terhadap suatu masalah yang kita tidak menguasainya. Pasti banget. Yang ketiga, jangan memberikan komentar negatif atau penghinaan maupun menghakimi orang lain yang belum kita kenal. Nah, ini nih yang sering terjadi di Instagram, di TikTok maupun di Facebook sekalipun. Kemudian yang ketiga, memproduksi dengan seksama akun media sosial yang kita miliki sehingga tidak mudah diretas oleh orang lain. Kemudian perlunya pendidikan agama yang baik, terutama pendidikan tentang perilaku dan akhlak ataupun budi pekerti. Kemudian jangan memancing amarah orang lain. Lalu yang terakhir adalah jangan mudah percaya dengan orang lain di sosial media. Pesatnya perkembangan teknologi informasi mempengaruhi perilaku dan gaya hidup masyarakat. Semakin murahnya perangkat berbasis teknologi informasi dan akses internet berimbas kepada semakin banyaknya pengguna internet pula. Di sisi lain, ujaran kebencian dan hoax berkembang pesat melalui media sosial. Efek ujaran kebencian dan hoax ini sangat besar di kehidupan sosial dan masyarakat. Sasaran dari podcast ini adalah membantu menyadarkan pemuda sebagai agen perubahan di tengah pandemi akan bahaya hoax dan hate speech. Nah guys, kita sudah sampai di ujung pembahasan. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Besar harapan saya supaya juri sekalian puas dengan apa yang saya jabarkan. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.